Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Admin, kawan duduk. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang akan saya bawakan kali ini merupakan sebuah urban legend yang dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dia dikenal dengan nama Raja Bujang, sosok penguasa gaib yang kaya raya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel Kawan Duduk. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih segar diingatan Tarmizi bagaimana dia pertama kali merapat di salah satu pelabuhan barang di negeri jiran Malaysia sekitar tahun 1980-an. Pria berusia senja itu menceritakan tentang Raja Bujang, seorang pebisnis tersohor dari bangsa Bunian atau alam gaib. Kedengarannya memang agak aneh, namun faktanya masih banyak orang-orang terdahulu di Kabupaten Inhil meyakini bahwa urban legend itu nyata. Pengalaman ini dialami Tarmizi sekitar tahun 80-an awal. Dari Teluk Pinang, dia bertolak menaiki kapal motor ke Malaysia untuk mengunjungi familinya di sana. Setibanya di satu pelabuhan barang di negeri itu, dia duduk di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari pelabuhan. Saya ingat betul bagaimana sibuknya mereka ketika itu, ungkapnya sambil menerawang berusaha mengingat peristiwa yang dialami itu. Tak lama berselang, duduk seorang pria parubaya berperawakan Tionghoa, mengenakan kemeja putih sambil mengipas-ngipas buku kecil di tangan kanannya. Pria itu juga memesan secangkir kopi. Perbincangan di antara Tarmizi dengan pria Tionghoa itu pun terjadi. Dari mana, Pak? Saya dari Teluk Pinang, Inhil. Mendengar daerah itu, pria Tionghoa itu kemudian terdiam sesaat. Dahinya mengkerut, kemudian dia bertanya, Raja Bujang sudah berangkatkah? Saya ada memesan beberapa karung damar. Mendengar ucapan itu, Tarmizi kaget, sebab setahunya Raja Bujang adalah orang Bunian, makhluk gaib sebangsa jin. Di dalam hatinya bertanya mengapa orang Tionghoa ini memesan barang dengan jin. Seolah tahu bahwa lawan bicaranya kebingungan, pria Tionghoa itu lalu berkata, Toki-toki di sini banyak yang kenal dengan Raja Bujang sebagai rekan bisnis. Seingat Tarmizi, ada banyak hal yang diceritakan oleh toki Cina itu kepadanya perihal Raja Bujang, namun tidak semua bisa dia ingat kembali. Tak lama kemudian perbincangan mereka terputus setelah pria Tionghoa itu seketika beranjak sambil berkata, itu kapal Raja Bujang sudah datang. Katanya sambil bergegas membayar segelas kopi dan beranjak menuju ke ujung dermaga dengan tergesa-gesa. Menurut pengamatan yang masih bisa diingat Tarmizi, orang-orang di kapal yang disebut sebagai kapal Raja Bujang itu adalah para lelaki bertubuh kekar. Penampilan mereka layaknya seperti buruh pada umumnya, dengan kepala terikat kain, telanjang dada, dengan model celana 3 suku atau celana gantung di bawah lutut. Dari sekian orang yang diperhatikan, Tarmizi tidak melihat ada sosok yang seperti pemimpin, dengan maksud sambil menerka siapa tahu itu adalah Raja Bujang. Seketika itu, para buruh di kapal
dengan buruh angkut di pelabuhan berbaur satu sama lain, sehingga cukup sulit untuk membedakan di antara mereka. Sedangkan di Inhil, orang-orang mengetahui bahwa Raja Bujang bukan manusia, tapi orang bunian. Itulah pengalaman Tarmizi tentang Raja Bujang. Pada 19 Desember 2019, sebuah artikel berjudul Raja Bujang Penguasa Alam Gaib yang terkenal di negeri Indragiri ditayangkan pada sebuah situs berita iniklik.co.id. Dalam situs itu menceritakan pengalaman lain tentang seseorang yang pernah bertemu dengan Raja Bujang, di mana seorang pengusaha sapi dari Madura berlayar dengan kapalnya untuk mengantarkan pesanan hewan ternak itu ke kota Tembilahan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Menurut banyak cerita yang beredar, peristiwa itu terjadi pada tahun 1970-an. Saudagar sapi dari Madura ini sebelumnya tidak pernah berlayar ke Tembilahan. Pada malam kejadian itu, kapal mereka berada di muara Sungai Mursi. Mereka melihat ada sebuah kota yang sangat ramai dan begitu gemerlap dengan hiasan lampu-lampu yang indah. Mereka mengira itulah kota Tembilahan. Lalu moncong kapal merapat ke sebuah dermaga besar. Terjadilah kegiatan bongkar muat kapal berupa sejumlah sapi yang langsung dibawa dari Madura. Mereka kemudian melakukan transaksi layaknya pebisnis dengan seorang pembeli yang luar biasa gagahnya dan berkantong tebal. Setelah semua selesai, para saudagar sapi ini kemudian menyempatkan waktu untuk berkeliling sejenak di dalam kota itu, hanya sekedar melepas penat. Lalu mereka balik lagi ke kapal untuk istirahat. Paginya, saat semua terjaga, kapal mereka hanya tertambat di sebuah batang pohon pidada sejenis mangrove. Sedang uang yang mereka terima dari seorang pembeli sapi, sebagian adalah daun kayu, dan sebagian lagi uang asli. Barulah mereka sadar kalau sebenarnya mereka belum tiba di Tembilahan. Sedangkan kota yang tadi malam mereka singgahi adalah tempat hunian orang bunian atau makhluk halus, seperti kota Saranjana kalau di Kalimantan. Keberadaan Raja Bujang dapat diamati dengan beberapa tanda. Pengalaman ini yang diutarakan oleh Ram, seorang tetua yang dulunya pernah tinggal di Kecamatan Gaung, Inhil. Saat masih muda, dia seringkali keluar masuk hutan membuka lahan perkebunan kelapa, tidak jauh dari bibir sungai Gaung. Pernah beberapa kali dia mengeluarkan ucapan sumpah serapah karena rumpun rotan dan semambu yang sebelumnya sudah ditandai raib begitu saja. Dia percaya kalau itu ulah Raja Bujang. Selain di wilayah Mandah, menurut cerita Ram, kapal Raja Bujang juga masuk ke Sungai Gaung, Gaung Anak Serka, dan Sungai Luar. Kapal itu menjadi sarana utama bagi Raja Bujang dan anak buahnya untuk mengangkut hasil alam seperti rotan, damar, dan semambu yang kemudian akan dijual ke negeri seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, ada banyak pengalaman lain yang menjadi buah bibir warga mengenai adanya pesta di tengah hutan pada malam hari. Hal itu dipercaya ulah anak buah Raja Bujang yang juga merupakan orang bunian untuk mengisi waktu senggang mereka selesai mengangkut hasil hutan ke kapal. Mereka juga tidak sungkan untuk mengajak manusia yang dijumpai untuk ikut berbaur dalam pesta itu. Ram mengatakan, warga di salah satu desa di Kecamatan Gaung sudah hafal betul kapan kapal Raja Bujang masuk menyusuri sungai itu. Setiap bulan terang, sebulan sekali, sekitar pukul 1 sampai pukul 2 dini hari, warga selalu mendengar sayup suara sirine kapal, lalu diikuti dengan hempasan ombak di pantai lumpur. Tapi tidak pernah ada yang melihat bentuk kapal itu, ujarnya. Cerita ini bukan hanya sebatas cerita yang mengisyaratkan keberadaan Raja Bujang, melainkan warga di Inhil sangat percaya bahwa Raja Bujang adalah nyata.
Menurutnya, keberadaan Raja Bujang dianggap nyata berdasarkan peristiwa yang pernah dialami oleh sejumlah orang dan diceritakan kembali oleh tetua terdahulu. Dia mengatakan kalangan tetua di Kecamatan Gaung paling paham siapa sesungguhnya Raja Bujang. Bahkan secara silsilah, tetua di daerah ini lebih mengetahuinya secara mendalam. Melansir pada situs library.uir.ac, hasil pengelolaan data terkait asal-usul nama Tembilahan pada poin 2.1.7 dengan judul terjadinya Sungai Teluk Pinang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu di sebelah selatan Inhil terdapat dua kerajaan yang hidup berdampingan. Masing-masing kerajaan tersebut dipimpin oleh Panglima Hitam dan Raja Bujang. Kerajaan Panglima Hitam terletak di Sungai Kantang, sedangkan kerajaan Raja Bujang terletak di sebelah hulu daerah itu, lebih dekat dengan Sungai Pinang. Keduanya hidup damai saling membantu. Di antara perbatasan antara wilayah kerajaan mereka, ada satu sungai lain yang disebut dengan Sungai Tulang, yang masuk dalam wilayah kekuasaan Raja Bujang. Di sungai ini terdapat banyak tulang belulang sisa makanan buaya. Memang buaya-buaya itu tidak pernah mengganggu rakyat karena Raja Bujang selalu menyediakan makanan seperti kambing dan sejenisnya. Namun lama-kelamaan sikap Raja Bujang kepada buaya itu berubah. Dia tidak lagi menyediakan makanan sehingga banyak warga yang menjadi korban. Sampai pada akhirnya dia sadar akan kesalahan itu. Usaha untuk menyelamatkan rakyatnya sudah sia-sia. Raja Bujang meminta bantuan kepada Panglima Hitam, namun kekuatannya tidak mampu melawan buaya-buaya itu. Demi keselamatan rakyat, kedua raja itu sepakat untuk pindah ke tempat lain. Namun tak ada yang tahu kemana kedua raja tersebut memindahkan kerajaan mereka. Memang keduanya adalah kerajaan gaib, kerajaan orang Bunian. Jika merujuk pada sumber-sumber yang ada, maka mitos tentang Raja Bujang tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Sejak dulu hingga kini, kisah tentang Raja Bujang selalu diceritakan secara turun-temurun.